Halo semuanya, kembali lagi di konten wrap up di mana aku akan share buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang suatu bulan. Dan untuk video kali ini tuh aku akan share buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Juli 2022 kemarin. Dan aku minta maaf karena baru sempat bikin video ini dikarenakan kesibukan yang sudah mulai bertubi-tubi. Jailah. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke buku-buku yang sudah aku baca di bulan Juli. Judul pertama yang aku baca yaitu adalah Saat-Saat Penuh Inspirasi yang ditulis oleh Paulo Coelho. Buku ini tuh berisi semacam, kalau aku lihat dari Goodreads dan semacamnya, yaitu tweet-tweet dari penulis yang isinya tuh quotes-quotes gitu sih, yang nggak jarang memang bikin kita merenung. Banyak banget sih hal-hal tentang kehidupan yang dibahas di dalam buku ini, tapi kalau kekurangan mungkin menurut aku fontnya tuh somehow agak sulit untuk dibaca dan apa ya, kayak nggak bisa langsung dimengerti saat itu juga gitu loh. Jadi kayak membaca quotes-quotes ini sedikit PR, tapi jujur isinya lumayan banget dan lumayan berkesan lah ya buat aku sendiri. Dan kalau untuk rating di sini aku mau kasih ratingnya 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya ini tuh adalah novel klasik yang dari dulu tuh aku pengen baca, yaitu Jane Eyre yang ditulis sama Charlotte Bronte. Ini aku baca di Google Play Books dan tadinya tuh niatnya mau baca versi English gitu kan. Kayak mau sok-sokan improve English skill gitu, tapi berujung pada membaca versi tanda kutip terjemahannya. Dan setelah aku membaca aku jadi ngerti sih kenapa kalau novel ini tuh jadi salah satu novel klasik yang direkomendasikan sama banyak orang. Dan aku juga udah pernah bahas novel ini di suatu reading vlog. Nanti kamu bisa cek linknya itu ada di kolom deskripsi ya. Dan aku juga mau kasih ratingnya 4 untuk novel yang ini. Selanjutnya itu adalah komik yaitu Spy X Family karyanya Tatsuya Endo. Ini yang volume 3 ya. Dan lagi-lagi di sini aku kasih ratingnya 5 karena bagaimana cerita yang disodorkan tuh fresh dan menegangkan gitulah ya. Apalagi di volume ketiga ini Yor itu perannya cukup banyak gitu kan. Dan hubungan antar anggota keluarga Forger tuh lama-lama juga makin hangat dan aku suka di sini ada satu masa di mana Lloyd ini tuh kayak agak curiga gitu sama Yor, tapi ya akhirnya mereka saling membangun kepercayaan gitulah ya. Dan di sini aku kayaknya udah fix bakalan ikutin seri ini ya, meskipun nggak maraton banget tapi aku akan coba cicil gitulah ya untuk mengikuti keseharian keluarga Forger. Dan ini aku juga udah bahas ya di reading vlog yang sama. Nah, buku selanjutnya ini tuh adalah karya dari Paulo Coelho lagi, yaitu Kitab Suci Kesatria Cahaya. Dan ini tuh aku kenapa membaca karena aku suka sama covernya kayak biru-biru gitu dan memang aku suka sama warna biru gitu kan. Dan lagi-lagi di sini isinya tuh tentang semacam ajaran kehidupan yang disampaikan lewat kisah seorang kesatria yang menghadapi medan perang gitu. Dan di sini aku juga suka bagaimana penulisnya itu menganalogikan hal yang seperti itu gitu kan. Dan cukup bikin merenung juga. Jadi makanya di sini aku mau kasih ratingnya 4 juga dari 5 bintang untuk buku atau judul yang ini. Judul selanjutnya itu adalah Jatuh ke Angkasa yang ditulis sama Nabila Anasti dan ini tuh adalah novel yang genrenya romance. Ceritanya menurut aku cukup ringan dan halamannya juga nggak terlalu banyak jadi bisa kamu baca sekali duduk aja. Tapi sayangnya menurut aku setengah buku ke belakang tuh udah kayak lost interest gitu, kayak aku udah kayak gimana gitu lah ya. Karena tokoh utamanya ini tuh kayak sedih karena perlakuan dirinya sendiri, jadi aneh sih. Jadi tokoh utamanya ini kayak punya ekspektasi dan ketika ekspektasinya hancur, dia kayak sedih sendiri gitu padahal dia sebenarnya udah tahu jawabannya apa gitu kan. Dan untuk judul yang ini juga aku selipkan di video reading vlog yang sama yang tadi itu, atau kalau kamu mungkin pengen cari atau melihat ulasan secara lengkapnya aku udah pernah bikin di blog dan nanti kamu bisa cek blognya ada di kolom deskripsi juga ya. Dan sayangnya karena hal tersebut aku cuma bisa kasih 3 dari 5 bintang untuk novel yang ini. Judul selanjutnya yaitu adalah The Seven Husbands of Evelyn Hugo karyanya Taylor Jenkins Reid. Yang mungkin kalian sering banget ya denger judul ini baik di TikTok, Goodreads atau sosial media yang lainnya. Dan setelah aku baca ini memang worth the hype sih.
Dan aku baca novel ini juga apa ya, buddy read sama salah satu teman member BookTube yaitu Kak Din dari channel Din Hanarun. Dan kita juga sama-sama setuju nih kalau novel ini lumayan worth the hype. Dan di sini aku juga udah pernah ulas novel ini ya dalam dua versi sekaligus. Jadi ada dalam versi video dan juga dalam versi tulisan alias di blog. Dan dua-duanya nanti kamu bisa cari di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa pilih tuh mau yang versi video atau yang versi blog. Dan sebenarnya aku udah pernah juga membahas novel ini alias diskusi gitu di channelnya Kak Din, tapi mungkin nggak tahu juga ya ketika video ini diupload, video di channelnya Kak Din udah diupload atau belum. Tapi mungkin kalian bisa pantengin aja channelnya Kak Din, jadi biar kalian nggak ketinggalan gitu lah ya informasinya. Dan di sini karena aku suka banget sama novel yang ini, aku mau kasihnya 5 dari 5 bintang. Di sini kemudian itu ada salah satu buku dari seri Kapten Kolor lagi, yaitu Amukan Wanita Super Capit yang Sangat Jahat yang ditulis sama Dev Pilkey. Di buku ini tuh ceritanya ada guru yang mau pensiun gitu dari sekolahnya George dan juga Harold. Dan ternyata berujung pada kekacauan yang membuat guru itu kayak frustrasi dan juga akhirnya dia bertransformasi gitu menjadi makhluk yang mengerikan. Ceritanya lagi-lagi fun dan like, dan di sini aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang karena memang bagus banget. Ini kalau nggak salah judul atau buku kelima ya kalau nggak salah ya. Kemudian aku lanjut pada buku seri Kapten Kolor lain yang aku punya, yaitu Penerbangan Gila-Gilaan Manusia-Manusia Toilet Ungu. Dan ini buku terakhir yang aku punya dari seri Kapten Kolor, dan ternyata setelah selesai aku baca cukup bikin sedih karena aku nggak bisa ketemu sama George dan Harold lagi. Kalau di buku yang ini tuh ada unsur time travel gitu yang ngebikin George sama Harold jadi ada di parallel universe. Jadi mereka ada di dunia yang benar-benar 180 derajat berbeda dengan kehidupan mereka yang biasanya gitulah ya. Dan di sini tuh disinggung beberapa tokoh dan juga benda-benda dari buku-buku sebelumnya. Jadi kayak membaca yang ini kayaknya lengkap banget sih. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa ada sejarahnya yang namanya toilet ungu ini. Tapi so far tetap enak untuk dibaca dan fun. Jadi ini juga 4 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh adalah Queen of Babel yang ditulis sama Mekabot, atau judul terjemahannya tuh jadi Ratu Ngoceh. Bulan Maret yang lalu aku pernah baca karyanya Mekabot, meskipun itu kayak novela gitu, jadi nggak terlalu ngerti gitu kan gaya penceritaannya Mekabot seperti apa. Tapi ketika membaca novelnya yang ini aku jadi suka banget, bahkan aku nggak nyangka ya bakalan menikmati judul yang ini. Gaya ceritanya tuh memang apa adanya gitu dan mengalir, yang ngebuat tokoh Lizzie alias tokoh utamanya di sini itu yang sedang berusaha untuk mencoba menutup mulutnya, yang biar dia tuh nggak kebanyakan ngoceh kayak judul buku ini, astaga, yang ngebuat aku tuh bisa kesedot sampai segitunya ke dalam ceritanya. Dan aku juga udah pernah bahas novel ini sebenarnya di blog, lagi-lagi aku nggak akan bosen-bosen gitu lah ya. Intinya memang bukunya yang ini tuh bisa aku bilang cocok buat kamu yang lagi pengen berkenalan dengan tulisannya Mekabot. Dan memang lumayan banyak sih, maksudnya lumayan banyak beberapa isu yang coba diangkat sama penulis di dalam buku yang ini. Dan di sini aku juga mau kasih 4 dari 5 bintang. Sekali lagi reviewnya ada di kolom deskripsi ya di blog. Selanjutnya ini adalah novel yang juga nge-hype di TikTok gitulah ya, dan mungkin kalian juga udah sering denger, yaitu It Ends With Us karyanya Colleen Hoover. Dan ini pertama kalinya aku baca karyanya Colleen Hoover dan pengen membuktikan gitu kan sebagus apa sih novel ini, kayaknya sampai kemana-mana banget tuh pembahasannya. Tapi setelah selesai aku baca kok begini gitu ya. Jujur aja memang gaya berceritanya tuh enak banget. Kata-kata yang dipilih juga bagus gitu kan, indah. Kemudian tokohnya aku suka, gaya berceritanya juga tokohnya itu aku juga suka di sini. Terus kemudian bagaimana penulis membangun dunianya juga oke. Dan membangun apa ya, semacam daya tarik tersendiri gitu yang ada pada novel yang ini. Karena di sini juga melibatkan apa ya, unsur psikologis gitu. Jadi kayak ada semacam
apa ya, mungkin bukan post traumatic sih, tapi hal yang dialami sama tokoh utamanya yang melibatkan sisi psikologis. Tapi ya karena suatu hal jadinya aku kayak kurang suka gitu sama novel yang ini. Dan aku udah pernah bahas apa sih yang bikin aku kurang suka di video yang kasih lihat beberapa judul buku populer yang ternyata sayangnya aku kurang suka. Dan mungkin kamu bisa cek di situ untuk alasannya, atau mungkin sekali lagi kalau kamu pengen melihat review secara lengkapnya gitu, aku udah pernah bikin di blog yang bisa kamu cek di kolom deskripsi. Dan lagi-lagi aku cuma bisa kasih rating 3,8 dari 5 bintang untuk novel hype yang satu ini. Sayang banget karena satu hal akhirnya novel ini jadi gak rating 4 deh di aku. Nah, ini adalah judul terakhir yang aku baca di bulan Juli kemarin, yaitu Cinta atau Pergi karyanya Herjuno Tisnoaji. Kukira It Ends With Us itu tadi lumayan gimana gitu lah ya, tapi ternyata novel ini cukup tanda kutip novel ini tuh mau menyangkal gitu lah ya. Dan sebenarnya memang ceritanya sederhana gitu kan. Ya tampak seperti novel romance pada umumnya gitu. Cuman apa ya, kayak novel ini tuh tidak melalui tahap editing gitu. Meskipun apa ya, kayak ini membuatku kasihan juga sama penulisnya karena di bagian kata pengantar gitu penulisnya bilang kalau novel ini atau naskah novel ini tuh digarap dengan sedemikian rupa. Tapi melihat hasil yang seperti ini aku nggak yakin, dan kayak penulisnya kayak dihianati gitu nggak sih, karena benar-benar lumayan banyak typo, terus kemudian banyak banget kalimat yang masih tidak beraturan gitu, dan apa ya, banyak kata yang nggak ditulis baku juga, banyak kata yang ditulis double, banyak tanda petik yang salah gitu. Jadi kayak ini gimana sih maksudnya? Dan juga bagaimana di sini perlakuan tokoh utama perempuannya di sini yang sering banget ngomong oke, 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 bikin jadi kayak annoying gitu ya, jujur aja ya. Dan ya pokoknya banyak banget hal-hal yang aneh, terutama di sini endingnya juga apa sih. Jadi makanya aku cuma bisa kasih rating 2,5 dari 5 bintang. Sorry banget ya, sorry banget. Tapi untungnya aku pinjam novel yang ini, jadi aku nggak terlalu kayak emosi banget gitu karena nggak harus melihatnya setiap hari. Itu tadi adalah judul-judul yang sudah aku baca di sepanjang bulan Juli kemarin, dan di sini aku mau akhiri dulu videonya karena durasinya udah panjang. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.